Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang bertemu teman-teman kembali di malam hari ini pada pertemuan yang ketiga. Ya, insya Allah pembahasannya tentang pembelajaran PAI di abad 21, benar ya? Benar. Oke. Izinkan saya share screen sebentar. Sebentar. Terlihat teman-teman? Ya. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Pengembangan PAI berbasis TIK di abad 21. Nah, ini pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Jadi di abad 21 itu sebenarnya awal abad 21 belum terlalu berkembang sekali teknologinya, ya. Namun memang sudah mulai ada baru muncul beberapa model-model pembelajaran gitu. Cuman memang di awal-awalnya ini, awal abad 21 ini belum terlalu berkembang. Ya, berkembang pesatnya ketika sudah masuk di era 4.0, teman-teman. Ya, yang baru-baru ini sekitaran 3 tahun belakangan kemarin, ya kan, kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Seperti itu. Jadi memang penguasaan, ya kan, khususnya agama Islam terhadap TIK harus memenuhi syarat, dalam arti di sini diharapkan bisa menggunakan berbagai model pembelajaran yang berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Jadi kita harus cocokin juga nih, kira-kira pada PAI, mata pelajaran PAI dengan menggunakan TIK cocoknya pada materi apa. Kalaupun nggak cocok, nggak bisa dipaksain, teman-teman. Harus dengan TIK, nggak bisa. Ya, kalaupun memang harus dengan model yang lain gitu kan, ya nggak masalah. Jadi memang harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, penerapan pembelajaran abad 21. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada critical thinking. Apa sih critical thinking, teman-teman? Berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis, creativity atau inovasi, kreativitas atau inovasi, collaboration, dan komunikasi. Nah, ini semua 4 ini ada dalam pembelajaran di abad 21. Apa sih? Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah, artinya peserta didik harus mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan kritis. Tidak menerima begitu saja informasi yang mereka dapatkan dan harus mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi bukan hanya guru di sini yang harus berpikir, tapi apa diharapkannya di abad 21 adalah siswa, peserta didik mampu berpikir kritis dan bisa menjadi bisa memecahkan daripada masalah. Makanya ada model pembelajaran problem based learning. Itu salah satunya adalah bagaimana peserta didik bisa memecahkan masalah. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Artinya peserta didik harus mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan menjadi suatu produk nyata yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi peserta didik itu diharapkan bisa melahirkan suatu kebaharuan. Kebaharuan itu adalah awalnya dasarnya dari kreativitas dan inovasi yang ada di dalam dirinya. Apa nih, munculin apa nih gitu kan. Oh, misalkan kalau sekarang kan ada game atau ada apa, nah itu
Itu apa ya? Gagasan-gagasan yang perlu dikembangkan dari kreativitas, dari inovasi yang dimiliki daripada peserta didik. Oleh karena itu sebagai pendidik, ya teman-teman sebagai pendidik harus tahu nih, oh ini dia kira-kira diarahkan bakatnya, sesuai kebisaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga komunikatif. Apa sih komunikatif? Artinya peserta didik harus mampu mengkomunikasikan pengetahuannya dengan berbagai cara, ya. Apa yang didapat gitu kan, apa yang didengar itu bisa disampaikan lagi ke orang lain agar pengetahuannya tetap terus berkembang, baik lisan maupun tulisan. Kalau yang hobinya speak up, ya udah sampaikan dengan cara vokalnya, dengan berbicaranya, dengan retorikanya. Tapi kalau yang bisa menyampaikannya dengan tulisan, ayo nulis, belajar nulis jurnal, karya ilmiah, buku dan lain sebagainya. Dalam berbagai forum dengan menggunakan berbagai media, terutama media yang berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Artinya peserta didik harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Belajar kepemimpinan, menghargai orang lain, mampu menerima perbedaan, dan saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Jadi perlu ada kolaborasi entah dengan kakak tingkat atau di bawah kita ada tingkat. Seperti itu. Jadi memang harus ada kolaborasi. Agar apa? Agar itu tadi kita dapat menghargai orang lain, mampu menerima perbedaan dan lain sebagainya. Ya, ini penerapan khususnya PAI di abad 21. Kemudian menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 apa sih? Dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21, guru harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Yang pertama, menjadi manusia pembelajar. Kenapa menjadi manusia pembelajar? Guru dituntut untuk bisa mengimbangi, ya sekarang sudah mau masuk atau bahkan sudah masuk ya ke era society 5.0, itu cepat sekali. Begitu cepat dengan terus mempelajari apa yang dibutuhkan. Apa nih sekarang yang lagi ini kita harus bisa. Guru harus rajin berdiskusi, membaca buku, dan berkonsultasi kepada ahli agar bisa mendampingi peserta didik dengan optimal ketika melaksanakan proses pembelajaran. Lagi-lagi saya katakan jadi guru yang up to date. Jangan tinggalan zaman, oh sekarang lagi ada berita apa nih. Kalau bisa, tidak kurang update ya kan. Dan yang pasti dengan teknologi itu tidak awam. Yang kedua, menguasai teknologi. Nah, ini menguasai teknologi abad 21 merupakan zaman yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi termasuk dunia pendidikan. Yang sudah pasti guru ada di dalamnya. Menguasai teknologi mutlak harus dilakukan oleh guru sebab media pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Jadi apabila guru tidak menguasai teknologi, maka bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan materi dan mengarahkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Ya, sekarang luar biasa, sudah canggih banget teman-teman. Ya, apalagi siswa-siswi ya kan di sekolah itu peserta didik itu yang namanya teknologi udah luar biasa. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman, ya nggak boleh gagap teknologi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran abad 21, peserta didik diarahkan untuk kreatif dan inovatif. Jika gurunya tidak kalau ngirim tugas, kalau pembelajarannya gitu kan. Jadi pendidiknya harus kreatif, harus inovatif, siswi peserta didik yang aktif dan kreatif dan inovatif juga. Seperti itu. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Learning Student Center. Ya, itu harus mampu mengkondisikan peserta didik untuk aktif di dalam kelas dan tidak hanya bergantung pada guru dan memanfaatkan sumber belajar. Mereka harus bisa menggali informasi secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Sedangkan posisi guru di sana adalah sebagai fasilitator yang membimbing dan menemani peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi kalau udah learning student center, teman-teman, itu guru hanya menjadi fasilitator saja, memfasilitasi saja, dan mengarahkan. Kalau misalkan kira-kira materi yang disampaikan siswanya agak mencang sedikit, dibenerin, seperti itu. Dan semua itu
berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik menjadi pusat utama lah istilahnya dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kelima adalah reflektif, perubahan yang sangat cepat menuntut guru untuk pandai mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sehingga guru bisa menyusun strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Ini yang wajib dan yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Apa evaluasi? Kalau nggak sanggup seminggu sekali, lakukan minimal sebulan sekali. Atau kalau nggak sanggup ya setiap selesai PTS atau apa tuh kalau itu PTS ya. Seperti itu. Adakan evaluasi. Kira-kira bagaimana hasil belajarnya? Menurun atau meningkat atau seperti apa? Kalau misalkan dari evaluasi ini banyak yang harus diperbaiki, maka apa? Guru bisa menyusun strategi selanjutnya. Apa yang perlu kita lakukan untuk menutupi daripada yang kemarin. Seperti itu. Itu perlu teman-teman. Jadi jangan teman udahlah gaya belajar saya atau gaya mengajar saya seperti ini. Mau hasilnya baik atau buruk itu urusan nanti, ada yang seperti itu. Nah, jadi pentingnya adalah kita harus evaluasi. Di sini dikatakan tidak monoton, ya kan? Agar tidak monoton. Jadi kita punya strategi baru. Oh, untuk semester ini strategi mengajarnya ini nih, cocok misalkan seperti itu. Ya, itu dikatakan reflektif. Nah, ini karakteristik pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah dengan cara pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Guru dan peserta didik dituntut untuk menguasai TIK sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pembelajaran. Saat ini, peralatan TIK bukan lagi materi yang harus dipelajari khusus di sekolah. Namun, TIK merupakan alat yang digunakan dalam mempelajari suatu materi. Ya, jadi TIK itu bukan lagi materi, bukan lagi definisi TIK, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi TIK itu adalah merupakan alat yang digunakan dalam pelajari suatu materi. Alatnya, ya. Oke, kemudian dalam pembelajaran yang berbasis TIK, guru, khususnya guru agama, ya, dan peserta didik harus berbagi peran agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Peran guru tidak lagi mendominasi, yang tadi saya katakan learning student center. Guru hanya menjadi fasilitator, harus menjadi mentor dan kolaborator atau sebagai teman peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk mencari dan menggali sendiri pengetahuan yang harus mereka kuasai dengan arahan dan bimbingan guru melalui fasilitas TIK yang digunakan. Jadi kira-kira di abad 21 itu teman-teman sudah ada gambaran ya, guru hanya memfasilitasi. Itu bukan lagi guru yang berdiri di depan menjelaskan dari jam 1 sampai jam 3 misalnya kayak itu, enggak. Jadi memang kayak gini nih, kayak kita contohnya teman-teman cari materinya buat disampaikan hari ini presentasi. Kurang lebih seperti itu, learning student center. Kesimpulan, kehidupan abad 21 bergerak sangat cepat sehingga memungkinkan guru peserta didik bersaing dalam penguasaan informasi. Bisa jadi guru akan kalah oleh peserta didik. Ya, kemudian bisa jadi guru akan kalah oleh peserta didik dalam memperoleh informasi. Kelebihan seorang guru adalah bahwa guru di sekolah madrasah merupakan manusia dewasa yang semestinya bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik yang usianya relatif masih muda. Sehingga dampak negatif dari derasnya informasi yang diterima oleh peserta didik bisa diminimalkan. Yang namanya teknologi adalah teman-teman ya, pasti ada plus minusnya. Gitu. Jadi ketika ada minusnya, ada kekurangannya, bagaimana guru bisa meminimalisir daripada hal tersebut. Seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Apa ada pertanyaan? Atau pertanyaannya ditahan dulu sampai nanti disampaikan untuk pemakalah saja pertanyaannya. Nanti baru kalau saya bisa jawab, saya bantu. Kalau ya, tapi saya rasa kalau Pak Naga Kunadi ini wah luar biasa. Oke, bagaimana pemakalah, sudah hadir semua? Sudah hadir, Bu.
Sudah hadir. Oke, kalau sudah hadir silahkan dimulai. Itu dari saya teman-teman. Kenapa saya minta di awal? Karena saya di jam yang bersamaan harus mengisi 2 kelas. Kelasnya Bu Kunaini karena Bu Kunaini sedang jemput asesor di bandara. Nah, beliau minta kelasnya digantikan gitu kan. Jadi harus berbarengan nih Zoom-nya, yang satu dengan laptop, yang satu dengan iPad. Ya, jadi saya minta di awal di sini, nanti yang satu di semester 1 minta di akhir gitu. Oke, silakan pemakalah untuk memulai daripada presentasinya, dan yang lain tolong aktif dalam diskusi. Terima kasih. Baik Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nadia yang telah membantu menjelaskan daripada materi yang akan kita sampaikan. Sangat mudah dan dapat dipahami Bu. Terima kasih. Ya sepertinya sih kami nggak perlu jelasin juga ya teman-teman, karena udah jelas banget ini. Karena kemungkinan ya mungkin besar banget sih apa yang disampaikan oleh dosen tadi kita, itu sama persis dengan apa yang nanti kita sampaikan gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kira-kira harus saya jelasin lagi kan nih? Kira-kira menghargai usaha antum dan saudara Nata. Ya, kami siap menyimak. Oke. Kesian juga nih Koko dia bikin makalah nih tapi nggak disampaikan nih. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya alhamdulillah, pada kesempatan di sore menjelang malam ini dengan cuaca yang amat sangat cerah ya, ceria, bahkan bersahabat juga ya. Mungkin teman-teman yang kehujanan, mudah-mudahan perjuangan kalian bernilai pahala ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, untuk pembahasan di malam Jumat ini meneruskan dari materi minggu kemarin, kita masuk pada bab mengenai perkembangan TIK di era abad 21 ini, teman-teman. Adapun bagaimana perkembangannya dan pengertian bahkan problematika yang ada pada perkembangan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Naga Kunadi. Padanya dipersilahkan. Baik, makasih rekan Nadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujiannya bagi Allah dan juga salawat serta salam hanya untuk pada Rasulullah. Dan kemudian saya mengucapkan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam berbasis TIK, yaitu Ibu Nadia MPDI. Selanjutnya, sebagaimana yang pembahasan kita kali ini, saya izin share screen. Baik, teman-teman semua, hari ini kita memasuki pembahasan tentang pengembangan TIK di era abad 21. Saya ingin flashback sedikit kepada materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan TIK di era 4.0 gitu. Yang kita tahu bahwa hari ini juga kita hidup di era 4.0 gitu. Saya ingin sedikit memberikan irisan di apa sih perbedaannya gitu tentang 4.0 dengan abad 21 ya. Paling tidak kita bisa kita ambil garis besarnya atau kita bedakan bahwa kalau era 4.0 itu lebih kepada perkembangan teknologinya atau materialnya ya. Misalnya kalau kita lihat perkembangannya kan kemarin sudah dibahas 4.0 itu berasal dari revolusi industri dari 1.0 di mana pada saat itu diketemukannya mesin uap. Kemudian di 2.0 mulai 2.0 yaitu mulai terjadi ketika ditemukannya elektrik dan dinamo, kemudian
di 3.0 ditemukannya radio frekuensi radio, kemudian televisi yang kemudian nanti berkembang sampai ditemukannya komputer untuk teknologi pendataan atau teknologi informasi gitu. Nah, kemudian kalau perkembangan TIK di era abad 21 itu lebih kepada karena dulu sudah ada ditemukan di mana penemuan teknologi itu sudah diketemukan yang kemudian itu berimbas kepada perubahan-perubahan kehidupan manusia, sehingga di era ini lebih kepada sikap yang harus kita munculkan dalam menghadapi perkembangan TIK di era abad 21 ini. Terlebih lagi dalam dunia pendidikan, kira-kira seperti itu. Artinya kalau 4.0 itu hardware-nya, mungkin perkembangan TIK di era abad 21-nya itu software-nya, itu yaitu kita harus ikut menyesuaikan diri kepada dengan keadaan itu. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian kita masuki langsung saja kepada pembahasan bahwa perkembangan teknologi informasi, ya, di mana kita tahu kemarin juga sudah dibahas terminologi informasi dengan komunikasi, sudah dibahas bahwa perkembangan teknologi informasi ini kalau di dalam pembahasan TIK di abad 21 ini paling tidak kita akan melihat ada 4 era yang kita bisa lihat. Ya, yang pertama itu adalah tentang evolusi perkembangan teknologi informasi. Ya, artinya teman-teman mungkin pernah teman-teman yang hari ini mungkin kalau dulu kita ngelihat orang untuk misalnya untuk menyampaikan pesan atau informasi itu masih membutuhkan surat menyurat gitu. Hari ini mungkin teman-teman udah nggak melihat lagi surat menyurat, walaupun masih ada sedikit ya, mungkin seperti kalau di dalam dunia perbankan mungkin kalau ada tagihan kartu kredit atau tagihan telepon mungkin masih ada ya surat menyurat, tapi secara evolusinya surat menyurat itu sekarang udah berbasis elektronik pakai email gitu. Itu udah paling tidak itu evolusinya sudah terjadi. Itu perkembangan dari teknologi informasinya. Ya, walaupun nanti makanya walaupun itu terjadi, masih banyak orang-orang yang karena di kitanya itu masih belum siap, sehingga masih banyak bukan hanya secara individu, tapi banyak juga perusahaan itu masih kesulitan juga dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi secara di abad 21 ini. Itu pertama yang evolusi perkembangan teknologi informasi. Kemudian perkembangan teknologi era komputerisasi ya. Tadi informasi, sekarang komputerisasi, di mana komputer itu sudah dimulai di dunia itu kalau kita baca sejarah itu sudah dimulai sejak tahun 60-an. Sedangkan kalau di kita, saya sendiri baru mengenal komputer itu ketika saya kelas 2 SMEA, itu 2 SMEA tahun 95-an. Itu saya baru mulai mengenal. Artinya kita di Indonesia ini lumayan ketinggalan dalam teknologi sebenarnya, baik teknologi informasi maupun komputerisasi. Nah, itu tapi perkembangan itu terus kita rasakan, dan kemudian ada era kemajuan informasi teknologi. Nah, ini adalah karena ini bersifat kemajuan, artinya sudah terjadi perpaduan antara teknologi informasi dengan teknologi komunikasi. Ya, hari ini kita bisa dengan komputer itu kita bisa melakukan banyak hal, dan di era inilah mulai kita kenal dengan era digital ya.
Kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan teknologi era globalisasi informasi, dan ini era yang sudah masuk kita rasakan, di mana mungkin kita belum banyak ya buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini sebagai ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi ya. Walaupun kita tahu bahwa fenomena yang sudah kita lihat ini sebenarnya sudah kita rasakan sejak tahun 80-an itu sudah mulai masuk ke Indonesia gitu. Sehingga dampak dari yang kita dari perkembangan ini, maka kita bisa melihat, mohon maaf, ya dari fakta-fakta yang terjadinya kita bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Ya, keberadaannya sudah menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal flow of information gitu. Artinya hari ini kalau dulu kita pengen ngirim surat atau berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar negara, mungkin masih agak sulit ya, dan memang pasti sulit gitu. Tapi kalau hari ini kita dengan mudah bisa berinteraksi dengan orang di belahan dunia manapun gitu. Kemudian fakta yang terjadi juga yang kedua adalah tidak ada negara yang mampu mencegah informasi dari ataupun keluar negara lain ya. Nah, itu yang fakta-fakta yang terjadi. Kemudian, nah ini paling tidak ada beberapa teknologi-teknologi yang mungkin nanti akan kita kenal yang sudah mulai kita lihat. Yang pertama itu tentang augmented reality atau virtual. Itu semacam kalau orang main game itu yang hanya dilihatin ditutup di matanya, kemudian tiba-tiba orang itu seolah-olah berada di alam itu gitu. Semacam augmented itu semacam agak sulit menjelaskan ini. Tapi paling tidak teman-teman bisa pernah tahu ya, yang orang-orang yang pakai ditutup semacam gadget di matanya, kemudian seolah-olah dia itu sudah berada di tempat itu gitu. Atau juga misalnya ketika ada orang ingin belajar menerbangkan pesawat gitu, mereka menggunakan simulasi gitu. Jadi nggak langsung pesawat beneran gitu, tapi mereka sudah pakai teknologi augmented reality itu gitu. Kemudian ada artificial intelligence, dan kita tahu artificial intelligence itu kecerdasan palsu. Artinya setiap orang itu suatu saat ketika teknologi ini sudah bisa berjalan, orang bisa saja itu di benaknya itu dibenamkan kecerdasan palsu. Artinya dengan hanya sekejap saja orang bisa menjadi cerdas ketika mereka itu memiliki teknologi tersebut gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dengan electronic money ya. Hari ini sudah banyak juga dari kita yang menggunakannya, mulai dari GoPay ya, OVO, Dana dan sebagainya gitu. Kemudian ada Internet of Things. Dan yang terakhir itu adalah teknologi wireless ya. Teknologi wireless ya, sekarang hampir semua orang menggunakan teknologi wireless, dan tentunya yang nantinya akan menjadi itu bagaimana teknologi-teknologi yang sudah bermunculan itu mau nggak mau akan menggeser atau mengubah pola hidup kita, terutama dalam dunia pendidikan juga, bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi itu untuk pendidikan gitu.
kemudian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan Adi. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk saudara Kokoh yang telah menjelaskan ya. Telah disampaikan tadi tentang problematika daripada perkembangan teknologi di abad ke-21 ini. Ya kan, mulai dari evolusi perkembangan informasi sampai globalisasi telah dijelaskan tuh. Ya kan, bahkan sampai ke e-money segala pun juga telah dipaparkan. Nah, dalam hal tersebut itu memiliki dampak, teman-teman. Ternyata dampak yang ada terhadap pendidik di abad era 21 ini, di mana ya kan, dalam abad 21 ini TIK bertujuan tuh untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat, serta setara dengan bangsa lain dalam dunia global, yakni berkembang dalam teknologi informasi komunikasi. Ya kan? Dan bahkan bisa kita lihat ya, sekarang standar kompetensi lulusan, yakni standar ISI, yang berprinsip di pembelajaran abad 21 ini, yaitu peserta didik itu nggak lagi diberitahu, teman-teman. Peserta didik tidak lagi diberitahu, ya kan, melainkan sekarang menjadi peserta didik yang mencari tahu. Dulu ya mungkin metode guru-guru dengan ceramah, diberitahu kalau ini begini jadi begini. Guru yang ngasih masalah, guru pun yang memecahkan masalah tersebut. Cuman di era perkembangan TIK pada abad 21 ini, sekarang para peserta sudah bisa mencari tahu sendiri gitu loh. Dia yang cari masalah, dia pun yang mengeluarkan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Lalu dari guru sebagai satu-satunya sumber informasi pembelajaran menjadi aneka sumber belajar. Maksudnya gimana? Ya dulu sebelum berkembangnya TIK ini, ya kan, cara kita mencari informasi ya hanya dengan guru. Cuman kan sekarang udah banyak, teman-teman. Mau ngeliat berita aja nggak perlu lagi nih kita setel TV, tinggal buka IG, scroll, temu ya kan, Lambe Turah kayak Harian Kompas, Jakarta Info banyak tuh. Atau buka TikTok pun juga udah banyak info-info segala macam kan. Nah, guru itu hanya sebagai aneka sumber belajar gitu. Jadi mungkin yang nggak dia ketahui di internet atau di hal media sosial lainnya, barulah dia tanyakan ke guru. Lanjut, Pak Naga. Nah, lalu ada pun di sini karakteristik generasi digital, ya kan? Karakter-karakternya nih, karakter-karakter daripada generasi digital di era abad 21 ini, teman-teman. Pertama, itu ada independen. Independen di mana ya seseorang di sini memiliki kebebasan digital, yang mana kebebasan tersebut dia untuk mengapresiasikan, ya kan, mengapresiasikan diri dia sendiri dalam kehidupan digital mereka. Ya makanya di sini kita nggak punya hak dan larangan gitu loh bagi Suaranya Unmute. di unmute dulu. ya udah itu belum. Oke. Ya, jadi di independen ini kita nggak ada hak gitu untuk melarang orang-orang yang mengekspresikan kehidupannya dia di digital ini, di medsos lah gampangannya kan. Ya mau ngepost kayak gimana pun ya udah sekarang dewe lah gitu kan, karena karakter dari generasi digital ini itu adalah independen, kebebasan gitu kan. Lalu kedua adalah menyenangkan. Ya, orang yang di generasi ini dia cenderung menjalani kehidupan dengan cara menyenangkan. Bahkan nggak ada tuh kata sulit tuh bagi mereka, yang adalah tantangan. Tantangan gimana nih biar FYP gitu, biar viral gitu. Tantangan gimana nih, harus ngakuin apa nih. Bahkan berbagai cara dia berbuat konten agar dia viral. Itu yang
menurut mereka adalah sebuah tantangan. Lalu ekspresif, ada juga instan, eksploratif, sharing, interaktif, dan terakhir adalah kolaborasi. Oke, itu daripada karakteristik generasi digital di abad ke-21 ini. Lalu yang terakhir, ada pula tantangan pendidikan di abad 21. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, teman-teman. Di mana di sini tantangan bagi pendidikan, yaitu kita harus mampu berpikir secara kritis, literal, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Tuh, perlu tuh. Kenapa? Karena saking banyaknya pengetahuan. Jadi kita harus berpikir kritis. Lalu kedua di sini ada kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Communication and collaboration skills. Jadi tantangan di sini kita harus mempunyai skill untuk berkomunikasi yang baik dan bekerja sama. Nah, dua hal ini ya kan secara efektif dengan berbagai pihak. Dalam artian ya di perkembangan tantangan ini nih, tantangan perkembangan digital ini, kita nggak bisa nih jadi orang-orang yang apa bahasa sekarangnya itu kalau kata anak Jaksel introvert ya kan, orang-orang yang diem aja nggak bisa tuh, karena kita ditantang untuk mempunyai skill, yakni skill kolaborasi dan bekerja sama, communication dan collaboration. Lalu ada pula di sini kemampuan mencipta dan memperbaharui, yakni mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Ya banyak lah sekarang ya kan yang mampu menciptakan dan berkreativitas. Ya mungkin dulu-dulu orang berjualan hanya dia punya toko baru dia bisa jualan. Cuman di era globalisasi sekarang ya kan teman-teman, perkembangan saking berkembangnya nih teknologi, udah nggak ada lagi tuh orang-orang tuh. Mungkin orang yang sewa toko menurut dia rugi gitu kan. Lebih baik saya bayar iklan di Shopee. Saya bayar iklan di IG untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang lebih efektif. Ya. Itu termasuk daripada tantangan perkembangan TIK di abad ini. Nah, kalau kita-kita yang nggak bisa nih, ya itu akan ketinggalan gitu kan. Karena saingan kita oleh anggota-anggota milenial yang mampu mempunyai skill tersebut gitu kan. Dia mampu menciptakan dan berkreasi gitu. Dalam artian di sini dia mampu menciptakan pasar tanpa adanya pasar. Dalam artian seperti itulah. Ya ada Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ya kan, yakni mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Ya, banyaklah contoh-contohnya gitu kan tantangannya. Misalkan ya kita bekerja untuk laporan melalui WhatsApp gitu kan, itu kan meningkatkan kinerja kita gitu. Tanpa harus bertemu, kita pun udah bisa gitu. Nah kalau kita nggak bisa, gaptek lah gitu kan, nggak up to date, maka kita akan tertinggal. Kan tantangan kita harus up to date. Ya, Pak Muis ya. Walaupun udah, Masya Allah di panjangnya, cuman kita harus tetap up to date Pak Muis. Oke, lanjut. Tantangan berikutnya adalah kemampuan belajar kontekstual, teman-teman. Yakni mampu menjalani aktivitas pembelajaran yang mandiri, yang kontekstual, sebagai bagian dari perkembangan pribadi. Gitu. Dalam artian ya, kita harus bisa juga nih belajar sendiri gitu kan. Nggak boleh ketergantungan. Terus yang terakhir, kemampuan informasi dan literasi media, yakni mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan berbagai pihak, teman-teman. Nah, dalam artian di sini ya kita punya gagasan, punya ide ya jangan hanya kalau bahasanya ya ngomong aja gitu kan, ngobrol-ngobrol aja, tapi harus kita tuangkan gitu kan. Ya banyak lah di sini gagasan-gagasan atau celetukan-celetukan yang di explore gitu kan, entah di Twitter, entah di komen Facebook dan sebagainya, akhirnya tersampaikan oleh orang-orang lainnya. Ya seperti itu teman-teman, kurang lebih daripada tantangan-tantangan yang ada pada perkembangan TIK di era abad 21 ini. Ya, oke teman-teman. Dari materi yang telah kami jelaskan,
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Termute. Ya mungkin teman-teman saya rasa sih udah jelas semua gitu ya. Karena yang telah dijelaskan oleh Bunda itu jelas banget gitu kan. Ditambah lagi dijelaskan lagi sama Kokoh gitu kan. Udah super amat sangat jelas lah. Yang mudah-mudahan paham semua nih teman-teman. Jadi nggak ada pertanyaan. Senyum aja Salman nih. Kayaknya mau nanya nih gregetan nih Salman. Gimana Salman? Silahkan Tadi ditanggapi. sebenarnya nggak apa-apa. Gimana teman-teman yang lain? Sambil menunggu kali ya? Enggak, tadi saya ketawa-tawa ini lihat WA. Ini Saudara Adi dan Panaga, tadi kan disampaikan sama Bu Nadia, guru itu saat ini di pembelajaran abad 21 sebagai fasilitator loh gitu. Sedangkan pembelajaran itu student learning ya. Utamanya peserta didik yang menjadi pemeran utama dalam proses pembelajaran. Kemudian juga tadi Adi bilang bahwasanya sekarang itu bukan diberitahu tapi mereka mencari tahu gitu ya. Peserta didik bukan diberitahu tapi mereka yang mencari tahu. Tapi kan fakta di lapangan ya, mungkin teman-teman yang PPL juga melihat gitu. Bagaimana motivasi semangat peserta didik ketika kita berupaya untuk menjadikan mereka sebagai student learning ketika melakukan proses pembelajaran, kita sudah mengupayakan sebagai fasilitator, tapi nyatanya malah pembelajaran itu nggak maksimal, nggak efektif gitu. Karena mungkin motivasi peserta didiknya atau mungkin kemampuan peserta didik gitu kan, banyak faktor gitu. Nah mungkin dari pandangan pemakalah agar tetap mengkondisikan upaya dari pendidik gitu ketika melakukan proses pembelajaran student learning itu bagaimana dengan kondisi yang seperti itu. Makasih. Ya, kami tampung dulu pertanyaan daripada Saudara Salman. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Boleh dari kaum perempuan nih. Ya, Putri Novianti. Gimana Putri Novianti? Kayaknya beliau nyimak nih dari awal nih. Ada pertanyaan? Saya mau nanya dong. Wah, iya silakan Iya. silakan. Oh ya, ini dulu. Yes. Iya. Putri silakan Kan ya, tahan pertanyaannya ya. Nanti habis ini. Ya, ini silakan ini. Oke. Silakan Bentar. jawab Pak ini. Ya, kan tadi yang dijelaskan Bu Nadia itu penerapan PAI di abad 21 salah satunya adalah komunikatif. Nah, diharapkan siswa mampu mengomunikasikan pengetahuannya dengan berbagai cara. Ada yang kalau pintar dalam menulis, ya menulis. Nah, kalau penerapannya di kelas, begitu Bang. Kan kita di kelas banyak nih siswa yang jago berbicara, jago public speaking, ada juga yang menulis. Nah, bagaimana kita menerapkan komunikatif itu gitu Bang? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Nah, ya, kok udah mengerti. Terima kasih. Oke. Terima kasih satu ini. Ya silakan Putri. Pertanyaannya gimana? Halo, Ya, kalau... Putri Novi bisa. Ya, halo. Ya, halo, hadir. Ya, saya bertanya makalah. Ya, siap. Bisa Gimana, Bu? Diberikan contoh yang dampak tik itu ya dari pembelajaran parsial. Parsial itu kan memisahkan penyajian materi berdasarkan masing-masing mata pelajaran ya, menjadi pembelajaran yang terpadu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanyakan pertanyaan dan kegelisahannya terhadap materi yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan kegelisahan kalian bisa terpecahkan ya teman-teman.
Ya, silakan Saudara Kokoh, barangkali sudah punya jawaban. Ya, gimana Bagaimana? kok? Sudah Teman? bisa dijawab kok? Oh, masih ada pertanyaan. Ayo, silahkan. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman. Kayaknya nggak ada, Bu. Nih, tinggal dijawab doang, Bu. Mungkin saya mau sharing jawaban untuk Saudari Aini dulu ya. Ya, silakan kok. Kira-kira pertanyaannya itu bagaimana menerapkan kemampuan komunikasi siswa di kelas, kira-kira gitu ya? Iya kok. Ya. Memang kalau dari kacamata psikologi, bukan hanya siswa tapi mungkin hampir semua manusia ya, bahwa psikologinya itu adalah kalau apa ya, ini manusia itu hanya people only see what they like to see. Manusia itu hanya akan melihat apa yang menarik buat mereka gitu. People only hear what they like to hear. Orang hanya akan mendengar sesuatu yang mereka ingin dengar saja gitu. Artinya ketika pembelajaran itu di kelas itu tidak menarik buat mereka, ya memang dampaknya itu mereka itu akan pasif gitu. Maka kita perlu mengemas semenarik mungkin pembelajaran ya untuk membangkitkan minat mereka, menarik mereka untuk bisa mau mengkomunikasikan apa yang mereka tangkap gitu. Maka paling kalau saya biasanya pas di PPL ini saya coba menerapkan beberapa pembelajaran yang saya coba untuk ketengahkan yang sifatnya itu lebih kepada hal-hal yang masa depan gitu. Karena dalam dunia motivasi kan biasanya manusia itu akan lebih tertarik tentang hal-hal yang bersifat masa depan. Misalnya gini, kemarin saya coba mengangkat satu materi tentang kan kita kan belajarnya PAI itu, belajar PAI. Saya coba ajak tentang saya dapat video dari salah satu video motivasi tentang skill yang harus dimiliki oleh setiap orang di tahun 2025 gitu. Ternyata dari 10 skill yang ditayangkan gitu. Ternyata walaupun kita hidup di dunia di abad 4.0 atau di era abad 21 ini, ternyata skill tentang teknologi itu hanya 2 poin. Dan ternyata 8 poin selanjutnya itu bersifat karakter. Ya mulai dari kreatif, critical thinking, collaboration, communication, termasuk authenticity skill dan innovation juga masuk gitu. Ternyata yang walaupun kita hidup di era yang abad 21, 4.0 gitu. Ternyata kemampuan untuk dalam dunia teknologi itu hanya 2 poin saja yang dibutuhkan, yaitu tentang usage and monitoring skill. Yang kedua itu tentang programming. Gitu. Nah, saya coba angkat ternyata itu bisa membangkitkan para peserta didik gitu. Jadi mereka terpacu untuk menggapai apa yang ada di depan mereka gitu.
Sehingga dengan begitu mereka banyak bertanya. Jadi kita ya cukup interaktif di situ. Saya kira kira-kira yang bisa saya sampaikan seperti itu gitu. Mungkin kita perlu mengemas materi semenarik mungkin gitu. Karena memang secara prinsip psikologi manusia itu hanya akan melihat sesuatu yang dia ingin lihat gitu. Mereka hanya akan mendengar sesuatu yang mereka ingin dengar gitu. Kira-kira gitu ini. Siap. Terima kasih kok penjelasannya. Ya, Sangat gimana jelas. Aini? Sudah ada pencerahan gitu? Udah ada. Ya, berarti udah nggak gelisah lagi ya, dengan nanya lagi ya. Iya. Oke. Iya Bang Adi. Terima kasih Aini atas pertanyaannya. Coba Saudara Salman, Saudara Salman, tolong jelasin lagi pertanyaannya Saudara Salman. Masya Allah. Iya. Makasih, Bang Adi, makasih. Kalau yang saya tangkap Ya, silakan. pertanyaannya ini ya. Gimana? Bagaimana mengupayakan student centered learning, kira-kira seperti itu ya? Mengupayakan student centered learning dan guru menjadi fasilitator, namun dengan kondisi motivasi peserta didik yang kurang maksimal, sehingga hasilnya itu kurang maksimal, kurang efektif dan maksimal ketika proses pembelajaran. Oke, teman-teman. Barangkali sudah ada yang mempunyai jawaban. Ya, kalau saya boleh izin, saya akan menjawab dulu nih teman-teman untuk pertanyaan daripada Ibu Putri Novianti alias Wati. Ya, maksudnya apa sih? Ya kan, pembelajaran dari parsial menjadi terpadu. Ya, jadi gini Bu Putri. Dengar saya Bu Putri? Ya, alhamdulillah telah didengar. Lanjut. Itu maksudnya gini, parsial itu terpisah pelajarannya, dalam artian materi itu dibahas hanya pelajaran itu aja gitu loh. Di mata pelajaran, tidak mengaitkan atau memiliki hubungan keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kalau terpadu itu dari berbagai macam mata pelajaran itu dikait-kaitkan gitu. Kayak contoh gini, misalkan di parsial itu membahas tentang apa ya? Contohnya air lah. Air. Dia belajar air hanya di IPA nih. Udah di IPA aja gitu loh. Air itu mulai dari laut, contohnya air hujan gitu, air laut, terus di sinar matahari, lalu di menjadi awan, hujan, tanah jadi air lagi. Nah, itu di sub mata pelajaran itu aja tuh, di IPA aja tuh. Nah, cuman kalau udah terpadu itu dikaitkan lagi tuh. Nah, air itu misalkan pendekatannya dengan, kalau berkaitan pandangan dari Islamnya gimana, ya kan, dan lain-lain sebagainya lah gitu. Jadi berbagai mata pelajaran disatukan gitu dan menghubungkan kedekatan ilmu tersebut. Itu yang saya tangkap sih. Mungkin barangkali teman-teman yang lain ada pendapat lain. Ya barangkali kalau ada jawaban, silahkan. Gimana Koko? Pendapatnya kok? Barangkali ada pendapat lain. Ya silakan. Mau sharing ya, Di? Ya silakan. Saya tadi dengar-dengar terkait terpadu ya. Kalau untuk saat ini kan pembelajaran itu terutama di kelas rendah ya, di SD, di MI itu yang sudah materi itu sudah tema ya, disebut dengan tematik atau tema. Jadi sudah terintegrasi oleh beberapa mapel. Jadi yang tadi Adi sampaikan, contoh aja kayak bahasa Inggris nih, pelajaran bahasa Inggris. Tapi di dalamnya itu materinya materi tentang budaya Jakarta. Nah, itu kan secara nggak langsung dia terpadu tuh antara pelajaran bahasa Inggris
dengan pelajaran PLBJ. Nah, ada seperti itu. Ada juga seperti tentang pelajaran sains nih. Sains kan kaitannya dengan planet-planet, contoh gitu ya. Ada di kelas berapa materi tentang planet-planet. Nah, di situ dimanfaatkan oleh guru bahasa Indonesia mungkin kaitannya dengan menyusun kata, ya, menyusun sistematika penulisan gitu. Nah, itu diantaranya saling keterpaduan kalau menurut saya. Contoh kayak Saturnus lebih besar gitu, lebih besar dari. Nah, itu kan penggunaan dari bahasa Indonesia tapi diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang saling terpadu. Nah, kalau untuk saat ini sepemahaman saya hemat saya keterpaduan ini baru di kelas rendah gitu. Baru di kelas rendah sepemahaman saya ya. Jadi di kelas SD dan MI. Sedangkan untuk tingkat yang menengah sampai ke atas itu masih dalam proses sepertinya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah dilaksanakan atau diimplementasikan di kelas-kelas menengah atau tinggi. Kalau hemat saya baru di kelas rendah. Kayak gitu Putri. Makanya nanti jangan kaget ketika ada kelas 2 atau kelas 3 nih. Gurunya dia lagi. Semua mapel bahkan. Nah, itu karena sudah tema gitu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi biar materinya itu linier, gurunya juga bisa saling mengintegrasikan di beberapa mapel itu. Itu kalau yang saya pahami terkait dengan tadi parsial maupun tema ya terpadu. Ya, gimana Ibu Putri Novianti atas jawaban-jawaban yang telah disampaikannya? Sudah jelas, Bu Putri? Dah. Wis, alhamdulillah. Dahnya itu cuma 3 huruf dong tuh. DAH gitu, dah gitu dong. Nggak pakai terima kasih gitu. D sama H, sama H, dah. D sama H ya, D gitu, D dong. Untung nggak 1 huruf doang, man, ya gitu. Ya, terima kasih Saudara Salman atas kontribusinya untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu Putri Novianti. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Saudara Salman nih. Bagaimana memaksimalkan bahwasanya itu guru sebagai fasilitator untuk memotivasi anak-anaknya mencari tahu pembelajarannya dengan sendiri. Ya, teman-teman, barangkali ada yang udah punya jawaban nih. Monggo, silakan. Ya, Kokoh, silakan Koh. Udah membuka suara nih. Ayo Koh. Lantangkan suaranya Koh. Bismillah. Mungkin karena dulu bisa ini. Ya, kalau saya pribadi ya, Man ya. Itu untuk memaksimalkannya ya mungkin dari guru tersebut yang misalkan contoh ya. Kalau saya di kelas nih gitu. Untuk memaksimalkan metode ini nih agar guru bisa menjadi fasilitator. Ya saya kasih masalah kepada mereka gitu. Saya buat masalah kepada mereka, lalu mereka cari sendiri solusi masalah tersebut dan sampaikan apa solusi bagi mereka, dan disitu barulah kita kasih siratul mustaqimnya gitu, jalan yang benarnya gitu bahasanya. Gitu. Kadang kalau udah benar ya bagus lah gitu kan. Dan Martin contoh begini, kayak misalkan kemarin tuh saya ada bab tentang tentang jenazah gitu kan, bab jenazah. Di sini ya saya cobalah pakai di sini guru sebagai fasilitator gitu kan. Saya belum menjelaskan gitu. Dan artinya kan di sini banyak dong sumber-sumber beraneka macam sumber pembelajarannya gitu, bisa dari LKS atau lihat YouTube atau lihat Google atau lihat buku paket, banyak lah. Saya bikin kelompok, nah lalu saya suruh maju pas praktekan gitu loh. Contoh misalkan yang sholat jenazah. Nah kelompok ini dia maju tuh. Dia presentasiin, dia maju, dia praktekan. Ya kan? Alhamdulillah. Mungkin dia termotivasi gitu loh. Akhirnya bisa. Dan saya sebagai fasilitator membenarkan kebisaan mereka gitu loh. Oh baguslah, bisa deh. Paling tinggal salah-salah
dikit-dikit aja lah yang tinggal dipoles-poles gitu. Ya mungkin ya saran saya kalau bukan saran sih. Ya mungkin yang saya terapkan seperti itu, Saudara Salman. Agar fungsi guru yang sebagai fasilitator itu bisa maksimal. Ya kita yang kasih masalah dulu lah. Lalu kita memperhatikan juga nih daripada solusi yang dipecahkan oleh siswa kita yang telah mencari tahu daripada solusi permasalahan tersebut. Seperti itu sih, Salman. Ya barangkali teman-teman yang lain silakan yang punya pendapatnya silakan di-sharing. Ya untuk Sirai hati-hati ya Sirai ya, main HP jangan diangkut Sirai. Nanti dicomot HP-nya itu. Adi, ngegoda mulu Adi. Udah halal deh, udah halal. Udah haram dia. Kagak man, soalnya ngeri diangkut man. Iya, yang megang HP begitu. Iya, kita sebagai teman-teman yang baik gitu kan, ngingetin tahu-taunya HP-nya pegang sama orang gitu kan. Tahu-taunya HP-nya lagi buat Zoom. Kesensor dia orang itu. Saya kira kode kali kode khusus enggak. Oh, enggak lah, Pak. Oke. Ya, bagaimana Bang Ilyas? Tanggapannya Bang Ilyas? Tanggapan tentang apa? Jangan dikasih Bang Ilyas. Iya. Biasanya Bang Ilyas wawasannya lebih luas ini. Mungkin ada Nur Salsabila. Iya, baik. Mungkin mau berpendapat tuh Nur Salsabila. Diam aja. Ya. Atau teman-teman yang lain ada Siti Fatimah, ada Monica Fitri, Monik. Wah, Pak Abdul Muiz man itu udah senyum-senyum nih. Kayaknya silakan Pak Abdul Muiz. Mungkin beliau punya cara pandang tersendiri. Silakan Pak Abdul Muiz. Oh, saya itu juga menghadapi permasalahan kayak gitu, makanya nunggu solusi dari kalian juga bagaimana gitu. Itu juga sedang kita hadapi di PPL. Kira-kira gimana gitu. Mau dengar dari kalian gimana? Iya, ya mungkin teman-teman bisa di-share lah. Gimana sih ketika kalian sedang PPL nih, ya kan? Cara agar ya anak-anak yang lagi kita jadikan praktik pembelajar ini, praktik mengajar ini bisa semangat gitu ketika kita ngajar, dia semangat tuh cari materi itu gimana tuh. Coba teman-teman barangkali ada yang bisa ngasih saran apa yang telah diterapkan gitu. Apakah kita semua mengalami hal yang sama gitu kan? Anak-anak nggak termotivasi kalau kita ngajar. Sebenarnya tergantung gurunya. Ya, Bang Ilyas sudah buka suara nih. Gimana Bang Ilyas? Tergantung gurunya tuh maksudnya gimana Bang Ilyas? Gini, yang saya alami sama ngajar ya maksudnya. Tadi kan Saman kira saya ujungnya gitu kan. Tapi di lapang itu berbeda dengan yang praktek ya Pak ya. Ya gitu. Kita sudah persiapkan dengan tiba-tiba bukan jadi fasilitator malah menjadi sebagai sumber gitu kan. Gitu. Sebagai sumber bukan sebagai fasilitator gitu. Kadang-kadang yang saya lihat yang pertama untuk mengatasinya Pak yang saya terapkan gitu. Yang terapkan di kelas yang pertama, jika ada anak yang seperti itu, yang pertama yang saya lakukan itu coba kita kasih pertanyaan yang membuat dia itu bisa menjawab dari permasalahan atau pertanyaan dari kita, terus dia jawab gitu Pak. Biar dia itu kadang-kadang kan di kelas itu anak-anak ada yang tidur, ada yang ngantuk, apalagi
khususnya SMA ya Pak ya. Kalau SMP yang bisa diatur SMA ini yang atau SMK dan sejenisnya itu kadang-kadang itu sulit gitu. Bukan hanya sebagai fasilitator gitu. Tapi yang saya tempuh itu yang pertama buatlah gitu, maksudnya sebuah grup presentasi yang tadi yang disampaikan oleh Bu dosen kita itu. Yang kedua, coba kita gali nih pengetahuan dari si peserta didiknya gitu. Dan kita juga nyiapin nih bahan gitu, bahan yang semenarik mungkin supaya si peserta didik itu sedikit demi sedikit bisa menjadi narasumber bagi siswa yang lainnya atau peserta didik yang lainnya. Kita hanya mengarahkan saja Pak gitu, maksudnya kita udah siap nih gini, udah siap bahannya apanya segala macam yang kita buat semenarik mungkin biar si peserta didik itu imajinasinya keluar Pak gitu. Tuh. Kan secara di lapangan kan emang sih di lapangan agak susah gitu kan latihnya. Tapi perlahan-lahan Pak, jangan hanya langsung dikasih, langsung dipaksa, enggak, perlahan-lahan sedikit demi sedikit nanti si peserta didiknya ini paham gitu apa yang menjadi akhirnya kita bisa menjadi fasilitator gitu Pak. Tuh, enggak langsung tapi bertahap Pak gitu. Bertahap, jangan sekaligus. Kalau sekaligus pasti menolak gitu si peserta didiknya ini. Itu saja mungkin. Oke, berarti yang saya dapat simpulkan daripada pendapat Saudara Ilyas, agar kita bisa menjadi fungsi guru sebagai fasilitator terhadap murid-muridnya ya bersabar lah ya Pak ya, bertahap gitu Pak ya. Iya benar, bertahap, sedikit demi sedikit, jangan langsung dikasih kamu harus bikin ini, bikin enggak. Jadi kita dulu sebagai sumber, terus habis itu kita kembangkan materi kita, terus dikasih pengarahan yang menarik supaya mereka mau berimajinasi dengan gaya mereka belajar sendiri gitu. Biar ya jangan kita langsung lepas kendali, tapi pelan-pelan kita kasih oh inilah seperti ini cara buatnya, materi yang bagus seperti apa. Terus habis pada saat di akhir pelajaran atau beberapa menit lah, nah kita jelaskan ini yang tadi kayak gini buatnya seperti apa, biar menarik gitu si siswa ini, biar seperti ini tuh Pak gitu ya, oh seperti ini gitu cara buatnya seperti ini. Berarti kita udah punya bahan dulu nih gitu Pak gitu. Oke, gitu. Terima kasih. Jangan kita langsung buka gitu. Oke, terima kasih Saudara Ilyas. Ya, sama-sama. Oh, udah Bang Ilyas sudah. Sudah. Alhamdulillah. Gimana Bu Putri? Kok geleng-geleng Bu Putri? Ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak Ilyas, Muhammad Ilyas yang telah membantu menjawab. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, gimana Saudara Salman? Sudah dapat dipahami ya? Jadi sabar Salman. Pelan-pelan gitu, bertahap intinya gitu. Sabar, banyak doa dan qanaah. Jangan lupa bersyukur intinya. Ya, teman-teman gimana? Ada tambahan lagi?
sedikit meringkas Saudara Adi tadi Ya. jawaban dari antum dan Saudara Muhammad Ilyas. Berarti tadi kalau saya berkesimpulan, pertama yang antum terapkan gitu kaitannya dengan beri kesempatan kepada anak ya. Kaitannya dengan pentingin anak tuh merasa dirinya dipentingin biar mereka inisiatif mau mengerjakan gitu ya. Kayak tadi antum salah satu contohnya mereka mencari sumber-sumber, nanti setelah itu baru pendidik mungkin hanya mengarahkan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Pak Ilyas, pelan-pelan saja bertahap ya. Mungkin karena ini kali, karena sebelum-sebelumnya udah sering dicekokin ya, disuapin terus. Jadi ketika transisi ke masa mereka harus inisiatif menjadi sumber dalam belajar, maksudnya mereka yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ya sebagai pendidik kita harus pelan-pelan ya, minimal kalau tadi saya pahami ya 1% lah, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa adaptasi terhadap pembelajaran abad 21. Ya seperti Benar, itu. Pak. Sama Apalagi ya tambahin, apalagi sekarang kan generasi lost ya, yang susah benar-benar, yang mereka dari transisi dari online ke offline, luar biasa Pak, itu luar biasa gitu. Susah, maksudnya susah untuk mengarahkannya, luar biasa Pak. Saya juga sampai kalau bisa angkat tangan gitu maksudnya. Generasi lost ini. Kalau bisa angkat kaki, Bang. Sebenarnya kendala utamanya ada dua Bang Ilyas. Ketika pandemi itu yang pernah saya dengar gitu ya. Pertama lost learning, kedua learning game. Anak tuh udah lihai-lihai banget jadi main game. Dua masalah utama. Tapi mudah-mudahan sih pembelajaran tatap muka ini bisa merubah terutama sikap ya dari afektif anak nih. Karena sikap kan yang menjadi hal penting ya. Pengetahuan mah nomor sekian dah. Ya, justru itu PR-nya, Man. Itu PR-nya. Bahkan mungkin yang saya lihat saking lamanya gitu ya, saking lamanya di rumah sampai-sampai mungkin bisa jadi lupa itu akhlak sama guru-gurunya gimana gitu. Bahkan ada yang begini. Bisa dapat cerita aja sampai dia itu nggak tahu kalau ternyata itu gurunya gitu. Ya mungkin selama Zoom dia nggak pernah perhatiin kali gitu ya. Seperti itu sih. Yang PR tuh ya untuk merubah dan memperbaiki akhlaknya gitu sih. Ya saya rasa cukup ya teman-teman ya. Dari 3 pertanyaan tersebut dan beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Nadia, Pak Naga, dan saya sendiri, yang mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti dan memahami daripada perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang ada di era abad 21 ini teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati dan mampu memiliki skill-skill untuk berada di generasi digital ini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik dalam perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf dan Kokoh juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, akhi, Adi, dan Pak Naga. Ini kiranya ada tambahan dari Bu Nadia. Oh, beliau sedang ada kuliah juga ya. Ada 2 kuliah. Ya silakan narasumber kita Pak Muiz bisa disampaikan Pak Muiz. Atau Pak Naga. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Naga Kunadia sama Adi Nur Rahman, tolong diterapkan ya. Masih ada waktu PPL 1 bulan lagi. Ya, info aja buat teman-teman sekedar sambil menunggu Bu Nadia. Jadi November di minggu kedua atau minggu ketiga kita udah diuji ya.
insya Allah dosen pembimbing akan ke sekolah masing-masing. Jadi silakan disiapkan untuk pemberkasannya, terutama khawatir nanti diminta tuh biasanya RPP-nya ketika proses pengajaran. Oke, kalau saran saya sih di printnya yang materi saat itu mau ngajar aja. Jadi nggak harus semuanya di print. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran. Materinya itu kita bisa itu guys, Mas. Contoh misalkan giliran saya mau diuji. Ya kan? Giliran saya mau diuji, nah nanti saya print nih materi yang mau saya uji nih. Cuman itu materi udah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Gimana itu kira-kira? Nanti kita dengar dulu dari, mungkin ada penyampaian dari Bu Nadia. Maaf, mohon izin Ibu. Oke, ya jadi mati nih kameranya. Tadi udah selesai teman-teman presentasinya? Sudah ya. Masih ada keraguan atau sudah jelas? Saya rasa sudah jelas ya, tadi pemakalah luar biasa. Saya sambil melihat kiri kanan gitu kan, PPT-nya, kemudian pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman semua cukup dalam pembahasan. Dan saya mengingatkan, kalau dari saya tidak ada tambahan, saya hanya mengingatkan jangan lupa absensi dan apa satu lagi? Resum. Kecuali pemakalah ya, jadi pemakalah dibebas tugaskan daripada resume ya, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kadang saya pernah lihat sampai ada yang banyak banget deh, saya bingung juga itu kalau banyak kayak gitu ya, jadi bacanya juga jadi bingung juga gitu. Jadi ya udah satu lembar aja, intinya apa yang dibahas seperti itu. Oke, silahkan dilanjut diskusinya. Kayaknya lagi seru tadi tentang PPL. Itu saja dari saya. Tidak ada tambahan lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Izin live ya teman-teman ya. Baik, Bu.